Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah seharian menahan air mata di pemakaman anak satu-satunya, seorang ibu pulang ke rumah dengan langkah yang hampir tidak sanggup diangkat. Baju hitamnya masih berbau tanah basah, tangannya masih mengingat dinginnya batu nisan. Saat ia hendak merebahkan diri, ponselnya berdering. Di layar tertulis nama wali kelas putranya. Dengan suara pelan tapi tegas, sang guru berkata, "Bu, tolong datang ke kantor sekolah sekarang, jangan beritahu siapapun." Tanpa banyak tanya, ibu itu mengenakan kerudung kembali dan pergi. Gang sempit, jalan besar, semua ia lewati dengan pandangan kosong. Di ruang guru yang sepi, seorang anak laki-laki berdiri membelakangi pintu. Ketika sang ibu dipersilakan duduk, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya persis wajah anak yang baru saja dimakamkan pagi tadi. Mata yang sama, garis senyum yang sama, bahkan ada bekas lesung pipi di tempat yang sama. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, matahari menurun pelan di balik genteng-genteng rumah kampung. Cahaya oranye menembus jendela ruang tamu, menimpa wajah Almira yang sedang melipat baju sekolah putranya. Di atas meja, ada seragam putih yang mulai kusam dan celana abu-abu dengan lutut sedikit menghitam. "Bu, jangan dilipat begitu. Nanti kusut lagi." Suara kecil itu terdengar dari pintu. Rayanza berdiri dengan tas di punggung, rambut sedikit acak-acakan, tapi senyum tetap merekah. Anak itu menaruh sepatunya di rak, lalu berjalan menghampiri ibunya. "Tidak apa-apa, Nak. Besok ibu setrika lagi," jawab Almira sambil tersenyum. "Sekolah hari ini bagaimana?" Rayanza mengangguk singkat. "Biasa saja." Jawaban yang sama hampir setiap hari. Almira tahu, di balik kata biasa saja, sering ada hal-hal yang disimpan. Namun ia tidak memaksa. Ia hanya mengusap kepala buah hatinya pelan. "Pergi mandi dulu. Nanti kita makan bareng." Di dapur, wajan sudah siap untuk menggoreng tempe. Almira menyalakan kompor dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Tangannya cekatan, namun pikirannya melayang pada sosok suami yang entah pulang jam berapa. Fadli Syam, lelaki yang dulu meminangnya dengan mata berbinar, kini lebih sering pulang membawa wajah gelap. Dulu ia memiliki usaha percetakan kecil yang lancar. Uang memang tidak melimpah, tapi cukup untuk membuat mereka nyaman. Namun beberapa tahun terakhir, persaingan semakin keras. Satu persatu pelanggan hilang, sampai akhirnya usaha itu tutup. Sejak saat itu, rumah mereka tidak lagi sama. Fadli Syam mudah marah. Apa saja bisa menjadi alasan. Piring yang tidak tersusun rapi, suara televisi terlalu keras, bahkan tawa Rayanza yang dianggap mengganggu ketika ia sedang termenung memikirkan utang. Maghrib mendekat. Suara azan menggema dari masjid kecil di ujung gang. Almira menggelar sajadah di ruang tamu. Ia memanggil putranya, lalu salat berjamaah. Setelah selesai, mereka duduk sebentar. Almira membelai rambut Rayanza. "Besok jadwal pelajaran apa?" "Matematika sama bahasa," jawab Rayanza. "Besok juga ada pengumuman nilai tugas." Almira tersenyum. "Insya Allah hasilmu baik. Kamu sudah berusaha." Rayanza menunduk. "Kalau tidak bagus, ayah marah tidak?" Pertanyaan itu membuat dada Almira berdesir. "Kalau ayah marah, kamu bilang ke ayah, kamu sudah belajar sekuat yang kamu bisa. Nanti ibu jelaskan lagi." Anak itu mengangguk, meski sorot cemas masih tertinggal di matanya. Malam turun. Fadli Syam baru pulang ketika jam dinding hampir menunjukkan angka 9. Pintu dibuka agak keras. Almira yang sedang mencuci piring di dapur buru-buru mengeringkan tangan, sementara Rayanza berlari kecil menyambut ayahnya. "Ayah, selamat datang," sapa Rayanza. Sahut Fadli Syam tanpa menoleh. Wajahnya letih, kemeja lusuhnya berbau asap rokok dari warung kopi tempat ia menghabiskan waktu bersama teman yang nasibnya sama. "Ayah sudah makan. Ibu masak sayur lodeh," kata Almira lembut. "Tidak lapar," jawabnya.
Ia menjatuhkan diri di kursi, menyalakan televisi, menaikkan volume tanpa peduli. Ryanza duduk di samping, membawa buku. Yah, besok ada pengumuman nilai. Ryan sudah belajar? Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Fadlisham memotong. Kamu lihat tidak anaknya Pak Darwis? Nilainya selalu paling atas. Bapaknya bilang, setiap malam anaknya tidak pernah lepas dari buku. Katanya tanpa menatap Ryanza. Ryanza menggenggam sudut buku. Ryan juga belajar. Yah? Belajar bagaimana? Ibu bilang kamu sering pulang sore karena main dulu. Fadlisham melirik tajam. Kalau nilaimu jelek, jangan salahkan kalau ayah tidak mau bayar les lagi. Itu uang, bukan daun. Almira yang mendengar dari dapur ikut menegang. Ia ingin menjelaskan bahwa Ryan sering pulang terlambat bukan karena bermain, tetapi karena menunggu teman-temannya bubar supaya ia tidak diejek. Namun ia tahu, jika membuka mulut, suasana akan semakin panas. Malam itu, setelah Ryanza tidur, Almira duduk di ujung ranjang. Fadlisham berdiri di depan jendela, menatap kosong ke jalan gelap. Bang, panggil Almira hati-hati. Ryan itu hanya butuh didengar. Jangan terlalu keras. Fadlisham menghela napas panjang. Aku sudah capek, Mir. Aku kehilangan usaha. Orang-orang melihatku seperti pecundang. Kamu mau aku masih harus duduk manis mendengar cerita nilai anak kelas 4? Tidak begitu, Bang. Tapi kata-kata Bang Syam kadang terlalu tajam. Kalau aku tidak tegas sekarang, nanti dia jadi lembek. Dunia ini keras. Suaranya meninggi. Jangan salahkan aku kalau suatu hari dia tidak siap. Almira memilih diam. Ia menunduk, menahan air mata yang menggenang. Dalam hati ia berbisik, memohon agar Allah menguatkan hati putranya. Hari-hari berlalu. Pagi berganti siang, siang berganti senja dengan ritme yang hampir sama. Ryanza berangkat sekolah dengan tas yang sama, sepatu yang sama, namun setiap hari membawa pulang beban yang berbeda. Kadang pulang dengan kertas ujian bernilai baik, kadang dengan kertas penuh coretan merah. Suatu ketika, Almira menemukan seragam Ryanza basah di bagian punggung. Ada bekas tanah di sisi kanan, seolah tubuh kecil itu pernah terjatuh. Kamu jatuh, nak? Tanya Almira cemas. Ryanza menunduk, menggigit bibir. Iya, Bu. Tadi di lapangan. Luka tidak. Almira memeriksa lututnya. Ada lecet kecil, tapi tidak terlalu parah. Tidak apa-apa. Ryan kuat, jawabnya, berusaha tersenyum. Almira menghela napas. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia juga tahu, memaksa anak bercerita ketika ia belum siap hanya akan membuatnya menutup diri lebih rapat. Jadi ia memilih cara lain. Menambah pelukan, menambah doa, menambah sabar. Dalam hati, Almira sering kembali mengingat hari ketika ia memilih Fadlisham sebagai suami. Waktu itu, ia merasa dunia akan bersiap menyambut mereka dengan karpet bunga. Ternyata, kenyataan jauh dari gambarannya. Namun di tengah semua itu, satu hal yang selalu membuatnya bertahan adalah senyum kecil di wajah putranya. Ia tidak tahu, senyum itu akan jauh lebih mahal dari apapun yang pernah ia miliki. Pagi di sekolah Ryanza selalu dimulai dengan suara bel nyaring dan langkah anak-anak yang berlarian melewati gerbang hijau. Di antara barisan murid berbaju putih abu-abu muda, Ryanza berjalan dengan tas yang tampak sedikit lebih tua dari tas anak lain. Ia tidak berlari, tidak juga terlalu pelan. Ia hanya mengatur langkah, seolah ingin tidak terlalu menarik perhatian. Di lapangan, upacara bendera berlangsung. Kepala sekolah memberi amanat tentang kedisiplinan dan kejujuran. Ryanza berdiri di baris tengah, mata menatap tiang bendera, tetapi pikirannya melayang ke wajah ayahnya yang penuh kekecewaan ketika ia membawa nilai 8 kemarin. Kalau bisa 8, harusnya bisa 10. Begitu kata ayahnya. Di sebelah Ryanza, ada Gema, anak laki-laki yang tubuhnya lebih besar dan suaranya lebih lantang. Ia sering menjadi pusat perhatian teman-teman. Orang tuanya memiliki toko bangunan besar di kota, dan hampir setiap hari ia membawa bekal yang menarik. Yan, nanti istirahat main di lapangan, tidak? Tanya Gema setengah berbisik. Tidak tahu, jawab Ryanza. Aku mau ke perpustakaan. Gema mendengus. Perpustakaan lagi.
Pantas saja kamu dibilang anak kampung pintar tapi miskin. Beberapa anak di belakang mereka tertawa tertahan. Ryanza menggenggam jemari lebih erat. Ia ingin berbalik dan berkata sesuatu, tapi suara kepala sekolah menguat, membuatnya menahan diri. Setelah upacara, pelajaran dimulai. Di kelas 4, meja dan kursi tersusun rapi. Di depan, papan tulis putih penuh dengan tulisan angka dan huruf. Bu Larasmi, wali kelas mereka, merupakan perempuan berkacamata dengan senyum lembut. Ia menyadari bahwa tidak semua anak di kelasnya datang dari rumah yang tenang. Saat pelajaran matematika, Bu Larasmi membagikan kertas ulangan. Ini hasil kerja keras kalian minggu lalu, katanya. Ingat, nilai bukan segalanya, tapi ia menunjukkan seberapa sungguh-sungguh kalian berusaha. Satu persatu kertas berpindah tangan. Gema menerima kertas dengan angka 9 di pojok. Tersenyum bangga. Ryanza menunduk ketika kertasnya sampai di meja. Angka 7 tertulis di ujung. Ryanza, panggil Bu Larasmi pelan. Ibu tahu kamu sebenarnya bisa lebih baik. Di beberapa soal kamu hanya kurang teliti. Nanti setelah jam pelajaran, kalau mau, kamu boleh duduk di depan, kita bahas bareng. Ryanza mengangguk. Iya, Bu. Teman di belakangnya berbisik mengejek. 7 saja sudah bangga. Ayahnya pasti tambah marah. Kalimat itu menancap. Ryanza meremas kertas ulangan di bawah meja. Ia tidak berani membela diri. Wajah ayahnya melintas di kepala, membuat tenggorokannya terasa kering. Waktu istirahat, ketika bel berbunyi, anak-anak berhamburan keluar. Beberapa menuju kantin, beberapa ke lapangan. Ryanza menunggu di kelas, memandangi kertas nilainya yang masih tergenggam. Yan, kamu tidak ikut main? Tanya Gema dari pintu. Atau kamu takut seragamu kotor lagi? Nanti ayahmu bilang kamu malas belajar. Tawa kecil meledak. Kali ini bukan hanya 2-3 orang, tapi hampir satu baris anak. Ryanza menunduk, merapikan bukunya. Ia ingin berkata bahwa ayahnya tidak seperti itu, tapi kenyataan di rumah berkata lain. Jadi ia memilih diam. Bu Larasmi yang sedang berjalan di koridor melihat kerumunan kecil di depan kelas. Ia mendekat, membuat anak-anak buru-buru bubar. Gema berlari ke lapangan, meninggalkan Ryanza sendiri di kelas. Ryan, sini, panggil Bu Larasmi lembut. Mereka duduk berdampingan di bangku paling depan. Bu Larasmi membuka lagi kertas ulangan. Kamu capek? Tanyanya pelan. Tidak, Bu. Ryan hanya kurang teliti, jawab anak itu rapi, seolah menghafal. Mata ibu melihat hal lain, ucap Bu Larasmi. Sejak beberapa minggu lalu, kamu sering melamun. Saat ibu bertanya, kamu menjawab, tapi matamu seperti tidak benar-benar berada di kelas. Ryanza diam. Jemarinya memainkan ujung meja yang mengelupas. Di rumah ada yang berubah? Tanya Bu Larasmi lagi. Pertanyaan itu membuat mata Ryan sedikit berkaca. Ayah sering marah, Bu? Ayah bilang Ryan harus nomor 1. Kalau nilai Ryan kurang, berarti Ryan tidak sayang ayah. Siapa yang bilang begitu? Nada suara Bu Larasmi sedikit tercekat. Ya ayah sendiri. Kadang ayah bilang bercanda, tapi Ryan tahu ayah sungguh-sungguh kalau sudah diam lama dan tidak mau melihat wajah Ryan. Jawabnya. Bu Larasmi menahan napas. Ayahmu sayang kamu, hanya mungkin sedang bingung dengan masalahnya sendiri. Tapi ingat, sayang kepada anak tidak boleh dibuktikan dengan tekanan yang melukai. Ryan memperhatikan wajah gurunya. Kalau Ryan cerita, apakah ayah akan marah kepada Ryan? Kalau kamu takut ayah marah, kamu boleh cerita ke ibu dulu. Bu Larasmi menunjuk dirinya. Tugas ibu bukan hanya mengajar, tapi juga menjaga kalian. Anak itu mengangguk, meski tidak satu pun kalimat keluar. Ada dinding di dalam dirinya yang belum siap runtuh. Hari-hari berikutnya, Bu Larasmi beberapa kali mencoba menghubungi orang tua Ryanza. Ia mengirim surat undangan yang dititipkan melalui Almira saat mengantar anaknya. Almira membacanya malam hari bersama cahaya lampu redup. Bang, ini ada undangan dari sekolah, kata Almira, menyodorkan kertas pada suaminya. Fadli Syam hanya melirik sekilas. Isinya apa? Kata Bu Guru, beliau ingin bicara soal perkembangan Ryan. Apa yang mau dibicarakan? Nilai rendah ya rendah. Gurunya saja yang tidak pandai mengajar. Bang,
Mungkin di sekolah Ryan mengalami sesuatu. Kita perlu dengar juga dari pihak mereka. Fadlisha menghela napas kasar. Aku lagi sibuk urusan kerja. Kalau masih sempat memikirkan hal kecil seperti itu, kapan aku bangkit? Bilang saja saya tidak bisa datang. Almira menunduk. Kalau begitu, boleh aku yang datang. Untuk apa? Kamu nanti hanya duduk mengiyakan apapun kata guru, lalu pulang membawa beban baru. Sudah, simpan saja. Percakapan berhenti. Almira menggenggam surat itu semalaman, lalu pada akhirnya meletakkannya di laci meja, bersama tumpukan kertas lain yang berisi tagihan listrik dan utang warung. Di dalam hati, ia meminta maaf pada Rayanza, karena tidak mampu memperjuangkan kehadiran ayah di sekolah. Di sekolah, ketika Bu Larasmi menanyakan tentang undangan, Ryan hanya menjawab, "Ayah sibuk, Bu. Ibu juga sibuk di rumah." Hari demi hari, rasa lelah di bahu kecil Rayanza makin berat. Ia berusaha menjadi anak baik yang tidak menyulitkan siapapun. Ia menahan cerita ketika dilempar bola terlalu keras, ketika sepatunya sengaja disembunyikan teman, ketika ia dipanggil anak gagal karena ayahnya bangkrut. Setiap kali pulang, ia tersenyum di depan pintu, seolah hari itu berjalan mulus. "Sekolah bagaimana?" tanya Almira. "Biasa saja," jawabnya. Jawaban yang sama, dengan nada yang semakin tipis. Malam menjelang. Di kamar, sambil menyiapkan buku untuk besok, Rayanza menulis sesuatu kecil di belakang buku catatan. Tulisan tangan anak kecil, miring tapi jelas. Kalau suatu hari Ryan tidak ada, Ryan ingin ayah tahu bahwa Ryan sudah berusaha jadi anak baik. Kalimat sederhana itu ia tutup dengan gambar matahari kecil di sudut. Ia tidak tahu mengapa menulis begitu, hanya merasa dadanya lega setelahnya. Ia menutup buku, mematikan lampu, lalu tidur memeluk tas sekolah. Almira, di kamar sebelah, sedang menatap langit-langit, memikirkan cara menambah penghasilan dengan menjahit, memikirkan seragam Ryan yang harus dibeli tahun depan, memikirkan suami yang entah kapan menemukan kembali dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa di antara mereka bertiga, jarak sedang tumbuh pelan-pelan, seperti retak halus di gelas bening. Tidak terdengar, tapi siap pecah kapan saja. Dan hari ketika retak itu pecah, datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Hari itu langit tampak muram sejak pagi. Awan abu-abu menggantung rendah di atas kota kecil tempat Almira tinggal. Rayanza berangkat sekolah dengan jas hujan tipis, menenteng payung lipat yang gagangnya sudah sedikit longgar. "Jangan lari kalau jalanan licin," pesan Almira di depan pintu. "Kalau hujan lebat, tunggu di sekolah sampai agak reda. Ibu jemput kalau bisa." Rayanza mengangguk. "Iya, Bu." Ia menatap wajah ibunya sejenak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Ryan berangkat dulu. Suara sandal basah menapak di jalan gang yang becek. Almira berdiri di ambang pintu beberapa detik lebih lama dari biasanya, sampai punggung kecil itu menghilang di tikungan. Ada rasa sesak aneh di dadanya yang ia tidak mengerti. Pagi berlalu dengan pekerjaan rumah tangga. Almira mencuci, menyapu, lalu menjahit baju pesanan tetangga di dekat jendela. Hujan yang tadinya hanya gerimis berubah menjadi deras. Gemuruh petir sesekali terdengar di kejauhan. Menjelang zuhur, ponselnya berdering. Di layar tertera nomor tak dikenal. Almira mengusap tangan di celemek, lalu mengangkat. "Halo, dengan Ibu Almira, orang tua Rayanza?" Suara perempuan di seberang terdengar resmi. "Iya, betul. Maaf, ini siapa?" "Saya perawat dari Rumah Sakit Nirmala Husada. Putra ibu baru saja dibawa kemari karena kecelakaan di depan sekolah. Mohon ibu bisa datang sekarang." Dunia Almira seolah berhenti. Suara hujan di luar lenyap, digantikan dengung di telinga. "Kecelakaan bagaimana, Bu? Anak saya bagaimana?" Suaranya tercekat. "Maaf, Bu, saya tidak bisa menjelaskan detail lewat telepon. Ibu datang saja dulu. Bawa kartu identitas?" "Ya." Telepon terputus. Tangan Almira gemetar. Ia mengambil jilbab dengan terburu-buru, hampir menjatuhkan ponsel ke lantai. Jemastri, tetangga yang kebetulan lewat, melihat wajah Almira yang pucat. "Mir, kamu kenapa?" "Ryan, katanya kecelakaan, di rumah sakit." Kalimatnya putus-putus.
Jemastri langsung memanggil suaminya untuk mengantar. Di tengah hujan lebat, mobil tua milik tetangga melaju menembus jalanan yang licin. Almira duduk di kursi depan, berdoa tanpa henti, mengulang-ulang nama putranya. Sesampainya di rumah sakit, udara dingin menyambut. Bau obat dan desinfektan kuat menusuk hidung. Almira berlari ke meja informasi. "Bu, tadi ada telepon tentang anak saya, Rayanza," ucapnya terburu-buru. Perawat jaga melihat daftar, lalu mengangguk pelan. "Ruang gawat darurat, Bu. Lewat lorong kanan, pintu ketiga." Langkah Almira seperti melayang. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sesak. Namun begitu pintu ruang gawat darurat terbuka, langkahnya seketika melambat. Di atas ranjang dorong, dengan selimut menutup hingga dada, Rayanza terbaring. Wajahnya pucat, mata terpejam. Di sisinya tidak ada alat yang berbunyi. Hanya selembar kain putih yang baru saja ditarik dari wajah kecil itu oleh seorang dokter. "Bu Almira?" Dokter itu menatapnya dengan sorot sedih. Almira tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, ingin percaya bahwa matanya salah. Tapi begitu melihat bekas lecet di pipi dan tangan kecil yang tampak dingin, lututnya lemas. "Tidak, ini bukan Rayan saya," bisiknya. "Rayan saya tadi pagi pamit, dia janji pulang." Perawat menahan bahunya. Dokter menarik napas panjang. "Maafkan kami, Bu. Kami sudah berusaha." Saat tiba di sini, kondisi putra ibu sudah sangat kritis. Benturan di kepala terlalu parah. Suara itu terdengar jauh di telinga Almira. Ia berteriak tanpa suara, kemudian meraung, memanggil nama anaknya berulang-ulang. Rayanza tetap diam. Dunia seakan pecah menjadi serpihan kecil. Beberapa menit kemudian, Fadlisham datang dengan langkah tergesa, kaos dan celananya masih basah hujan. Ia menatap pemandangan di depan, lalu mendekat. Ini bukan Rayan, kan, Dok?" Suaranya lirih. Dokter menggeleng pelan. "Saya ikut berduka." Fadlisham menoleh ke arah Almira yang terkulai di kursi, wajah basah air mata. Untuk pertama kali setelah sekian lama, lelaki itu menangis di depan istrinya. Namun air mata itu bukan hanya karena kehilangan, melainkan juga karena hantaman rasa bersalah yang tiba-tiba datang seperti ombak besar. Kata-kata kerasnya, tuntutan, amarahnya pada nilai-nilai di atas kertas, semua teringat. Pemakaman berlangsung di bawah langit mendung. Tanah merah masih basah oleh hujan semalam. Para tetangga datang, membawa doa dan ucapan sabar yang diulang-ulang. Renggana, ayah Almira, membantu menurunkan jenazah cucunya ke liang lahat. Almira berdiri di tepi, tubuhnya digenggam Jemastri agar tidak ambruk. "Rayan, nak, ibu dulu yang ajak kamu hadir ke dunia. Ibu juga yang mengantarmu kembali," ucapnya lirih. Fadlisham berdiri agak jauh, menatap nisan kecil tanpa kata. Di dalam kepalanya, suara-suara menuduh bergantian muncul. Seandainya pagi itu ia sempat mengantar anaknya. Seandainya ia tidak terlalu keras. Seandainya ia tidak menolak undangan dari wali kelas. Kata seandainya bergema, namun tidak mengubah apa-apa. Usai pemakaman, rumah mereka ramai pelayat. Piring berisi kue dan gelas teh manis bolak-balik keluar masuk. Di sela ucapan bela sungkawa, ada bisik-bisik pelan yang tidak sengaja terdengar. "Kasihannya, baru anak satu. Ayahnya katanya dulu keras sekali pada anak itu." Begitulah, kalau orang tua terlalu menuntut. Almira duduk di sudut ruangan, memeluk peci kecil Rayanza. Ia tidak lagi mendengar jelas percakapan sekitar. Di dalam kepalanya hanya ada suara anaknya ketika berkata, "Biasa saja," setiap ditanya tentang sekolah. Menjelang malam, satu persatu pelayat pamit. Rumah perlahan sepi. Hanya ada Almira, Fadlisham, dan sisa bantal di kamar Rayanza yang masih lembab oleh bau sabun mandi. Almira berjalan ke kamar kecil itu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tas sekolah yang tergantung di paku, buku pelajaran yang masih tertumpuk di meja. Di sana, selembar kertas terlipat jatuh ke lantai. Ia mengambil, membuka pelan. Tulisan tangan Rayanza memenuhi halaman belakang buku catatan. Kalau suatu hari Rayan tidak ada, Rayan ingin ayah tahu bahwa Rayan sudah berusaha jadi anak baik. Almira menahan napas. Air mata kembali mengalir deras. Ia meremas kertas itu, kemudian memeluknya ke dada.
Di ambang pintu, Fadlisham berdiri. Ia melihat tulisan itu, wajahnya memucat. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik menuju ruang tamu, menjatuhkan diri di lantai, dan menangis seperti anak kecil. Malam bergerak lambat. Jam dinding berdetak pelan. Almira merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Ketika ia akhirnya tertidur di samping ranjang kosong, ponselnya di atas meja kecil bergetar pelan. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Almira, ini Bularasmi. Besok kalau ibu sudah sedikit tenang, ada hal penting yang perlu saya sampaikan tentang Ryan. Tapi mungkin bukan lewat telepon. Almira tidak membacanya malam itu. Ia baru melihat pesan tersebut esok hari, tepat beberapa saat sebelum panggilan yang akan mengubah sisa hidupnya. Keesokan harinya, matahari muncul malu-malu dari balik awan. Rumah Almira masih sepi. Karpet gulung yang kemarin digelar untuk pelayat sudah disingkirkan. Hanya ada cangkir dan piring kotor yang menggunung di dapur, menunggu dicuci. Almira duduk di lantai kamar, memandangi foto kecil Ryanza yang ia letakkan di atas bantal. Mata sembabnya belum benar-benar kering. Fadlisham belum pulang sejak tadi malam. Ia pergi entah kemana, mungkin mencari pelarian di warung kopi atau mushola, Almira tidak tahu. Ponsel di sampingnya bergetar. Nama, Bularasmi, muncul di layar. Almira menatap beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Assalamualaikum, Bu. Suara Bularas terdengar pelan namun tegas. Waalaikumsalam, jawab Almira lirih. Maaf, saya baru sempat membaca pesan Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya turut berduka. Ryan adalah anak baik. Kemarin saya tidak sempat melayat karena masih urus beberapa murid yang shock melihat kejadian di depan sekolah. Jelas Bularasmi. Almira mengangguk, meski lawan bicaranya tidak melihat. Terima kasih sudah mengajar Ryan selama ini. Bularas terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Bu Almira, saya sebenarnya menelepon bukan hanya untuk mengucapkan bela sungkawa. Ada hal penting yang perlu Ibu ketahui. Tapi saya tidak yakin aman dibicarakan lewat telepon. Jantung Almira berdegup lebih cepat. Hal apa, Bu? Bisakah Ibu datang ke kantor sekolah sekarang? Bularas menurunkan suaranya, seolah takut didengar orang lain. Kalau boleh, jangan beritahu siapapun dulu, termasuk Pak Fadlisham. Saya khawatir kalau informasi ini salah disampaikan, justru akan menimbulkan masalah. Almira terkejut. Sekarang, Bu? Tapi saya... Ibu tidak perlu bawa apa-apa. Saya pikir, semakin cepat, semakin baik. Saya tunggu di ruang guru, potong Bularas. Nada suaranya membuat Almira tidak sanggup menolak. Meski tubuhnya masih lemas, ia bangkit, mengganti baju dengan gamis hitam yang sama dengan kemarin. Di cermin, wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun. Ia pamit sebentar pada jemastri yang kebetulan datang membawa makanan. Bu, saya ke sekolah sebentar. Bularas mau bicara. Jemastri mengerutkan dahi. Tidak apa-apa kamu sendiri. Mau Ibu antar? Tidak usah, Bu. Sekolah dekat. Lagi pula, Ibu pasti banyak urusan di rumah. Almira memaksakan senyum tipis. Jalan menuju sekolah dipenuhi kenangan. Di pojok warung, ada tempat Ryanza sering membeli es lilin. Di pagar hijau, masih ada bekas coretan nama-nama murid. Almira melangkah pelan, menahan rasa perih setiap kali mengingat langkah kecil yang biasanya berlari di sisinya. Begitu memasuki area sekolah, beberapa guru dan orang tua murid yang mengenal Almira menatap dengan pandangan iba. Ada yang mengangguk pelan, ada yang sekadar menunduk. Almira membalas dengan senyum rapuh, lalu terus berjalan menuju ruang guru. Di depan pintu, ia berhenti sesaat, menarik napas. Tangan gemetar memutar gagang. Ruangan itu terasa berbeda tanpa suara riuh murid. Meja guru berjajar, beberapa kursi kosong. Di ujung, dekat jendela, Bularasmi duduk dengan raut gelisah. Silakan duduk, Bu Almira, katanya, berdiri menyambut. Almira duduk di kursi di depan meja Bularas. Ada apa, Bu? Apakah tentang kejadian kemarin? Hatinya bersiap mendengar cerita menyakitkan lain. Bularas menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan Ibu. Tapi saya percaya, Ibu berhak tahu. Ia menelan ludah,
Kemudian memanggil pelan. "Nak, kamu boleh ke sini sekarang." Dari sudut ruangan, Almira baru menyadari ada seorang anak berdiri membelakangi mereka, memandang keluar jendela. Anak itu mengenakan seragam sekolah yang sama dengan milik Rayanza, namun sedikit kebesaran. Rambutnya sebatas telinga, agak berantakan. Anak itu berbalik. Waktu seolah berhenti. Almira terpaku. Mata bulat itu, garis alis, lekuk pipi, bahkan lesung kecil di sudut bibir ketika anak itu gugup. Semuanya begitu mirip dengan Rayanza. Seakan ada cermin yang memantulkan kembali wajah anaknya, hanya dengan sedikit perbedaan di rambut dan warna kulit yang sedikit lebih gelap. Tidak mungkin, suara Almira nyaris tidak keluar. Dadanya seakan berhenti bergerak. Anak itu menatapnya dengan ragu, lalu menunduk. Di tangan kirinya, ia menggenggam selembar foto kecil. Bu Laras mengambil foto itu, meletakkannya di meja. "Bu, ini yang membuat saya akhirnya mencari ibu," ucapnya pelan. Almira menunduk melihat foto tersebut. Matanya membesar. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri, beberapa tahun lalu, sedang berdiri di depan kios kecil sambil menggendong bayi. Ia bahkan tidak ingat kapan foto itu diambil, dan oleh siapa. "Ini, foto saya," bisiknya. Bu Laras mengangguk. "Foto ini dibawa anak ini. Namanya Rayandra." Almira memandang anak itu lagi. Rayandra. Nama itu asing, namun wajahnya tidak asing sama sekali. Kakinya mulai lemas, tangannya mencari sandaran di pinggiran meja agar tidak jatuh. "Rayandra," panggil Bu Laras lembut. "Coba kamu sampaikan lagi seperti yang kamu ceritakan kemarin. Tapi pelan-pelan." "Ya?" Anak itu menarik napas, suaranya kecil namun jelas. "Saya datang ke sekolah ini untuk mencari Ibu Almira," katanya. "Ibu kandung saya." Dada Almira serasa dihantam sesuatu yang tak kelihatan. Udara seperti tertarik keluar dari paru-paru. Suara Bu Laras terdengar seperti berasal dari lorong jauh. "Bu Almira, sebelum Rayan kecelakaan, beberapa hari sebelumnya, Rayandra datang ke gerbang sekolah. Ia bertanya apakah di sini ada anak bernama Rayanza, dan apakah ibunya bernama Almira. Sejak itu saya mulai mencari tahu. Lalu hari ini, setelah pemakaman, saya merasa saya tidak bisa menunda lagi." Sementara penjelasan itu mengalir, pandangan Almira mulai mengabur. Di antara rasa sedih yang belum kering, kini datang badai baru yang siap mengguncang sisa ketenangannya. Sosok kecil yang berdiri di depan meja guru tidak hanya membawa wajah yang mirip dengan putranya, tetapi juga membawa masa lalu yang selama ini tidak pernah ia duga keberadaannya. Ruangan guru terasa lebih sempit daripada biasanya. Suara anak-anak di halaman bermain terdengar jauh, seperti dari dunia lain yang tidak lagi dimiliki Almira. Ia menatap Rayandra, bocah yang berdiri dengan tangan meremas ujung seragam. Napasnya pendek-pendek, dada naik turun tidak teratur. "Kamu? Bilang siapa namamu tadi?" Suara Almira serak. "Rayandra, Bu," jawab anak itu pelan. "Orang-orang di rumah panggil saya Raya." Almira menelan ludah. "Dan kamu bilang, kamu mencari ibu kandungmu." Raya mengangguk, lalu melirik Bu Larasmi, seolah meminta izin untuk melanjutkan. Bu Laras mencondongkan tubuh ke depan. "Raya, ceritakan pelan-pelan seperti kemarin." "Ya." Ibu Almira mungkin akan kaget, tapi ibu di sini siap mendengarkan. Raya menarik napas, matanya menatap foto di meja. "Sejak kecil saya tinggal dengan Ibu Syafira dan Bapak Sakti di kampung seberang," ucapnya. "Mereka orang baik, tapi bukan orang tua kandung saya. Waktu kecil saya sering sakit, jadi Ibu Syafira tidak cerita apa-apa. Baru beberapa bulan lalu, saat ibu sakit keras, beliau panggil saya ke ranjang." Suara Raya mulai bergetar. "Ibu Syafira bilang, saya dulu dititipkan saat bayi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu bawa saya di malam hari, bilang tidak bisa merawat saya karena istrinya tidak tahu tentang saya. Ibu Syafira hanya diberi sedikit uang dan satu foto perempuan muda yang sedang menggendong bayi. Katanya, kalau suatu hari saya sudah cukup kuat, saya boleh mencari perempuan di foto itu." Jari kecilnya menunjuk foto Almira. Ibu Syafira tidak bisa membaca, jadi tidak tahu nama ibu di foto. Lanjutnya, "Tapi sebelum meninggal, ibu bilang, kalau saya ingin mencari,
Saya harus cari orang bernama Almira yang punya anak laki-laki bernama Rayanza. Itu saja petunjuknya. Almira merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Ia mengingat wajah Fadli Syam beberapa tahun lalu, ketika usaha percetakan mulai ramai. Saat itu ia memang pernah difoto oleh tetangga saat menggendong Rayanza bayi di depan kios. Tapi foto itu seharusnya ada di album keluarga, bukan di tangan anak asing. Setelah Ibu Syafira meninggal, Bapak Sakti bilang saya boleh tetap tinggal, lanjut Raya. Tapi saya ingin tahu siapa ibu kandung saya. Jadi saya tanya ke orang-orang di kampung, apakah mereka tahu Almira? Ada satu ibu yang bilang, pernah dengar di kota sebelah ada anak sekolah dasar bernama Rayanza. Katanya ibunya ramah dan sering menemani anaknya. Raya menghela napas. Saya minta Bapak Sakti mengantar ke sekolah. Kami datang minggu lalu. Saya tunggu di gerbang. Saat bel pulang, saya melihat seorang ibu berjilbab mengantar anak bernama Rayanza. Wajah ibu itu sama dengan foto. Tapi saya takut mendekat, jadi saya hanya bertanya pada guru. Guru bilang namanya benar Almira. Sejak itu, saya minta Bu Guru menyimpan foto ini. Ia diam sejenak, menatap Almira penuh ragu. Saya tidak tahu apakah Ibu Almira mau menerima saya. Ibu Syafira bilang, ibu kandung saya mungkin tidak pernah tahu saya ada. Tapi saya ingin setidaknya melihat dari dekat, walau hanya sebentar. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Almira pelan tapi dalam. Ia memegang tepi meja semakin erat. Lalu satu nama muncul di kepala, menyambung semua pecahan fakta. Laki-laki yang membawa kamu ke rumah Ibu Syafira, tanya Almira dengan suara rendah. Masih ingat wajahnya? Raya menggeleng. Saya masih bayi, Bu. Tapi Ibu Syafira bilang, laki-laki itu bernama Fadli, atau Fadli Syam, saya kurang jelas. Dia tidak pernah datang lagi setelah menitipkan saya. Ruangan hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar jelas. Almira menutup mulut dengan tangan. Nama itu tidak asing. Sangat tidak asing. Fadli Syam. Dalam sekejap, potongan-potongan kecil di masa lalu berlarian di kepala Almira. Beberapa kali suaminya pergi ke luar kota dengan alasan urusan percetakan. Uang yang tiba-tiba berkurang tanpa penjelasan jelas. Pertengkaran besar pertama mereka tentang keuangan yang ditutup dengan kalimat, "Kamu tidak perlu tahu semuanya, Mir." Bu Larasmi menggeser kursi, mendekat. Bu Almira, saya tidak berani menyimpulkan sendiri, tapi saya merasa ibu perlu mendengar langsung dari suami. Karena itu saya minta ibu datang tanpa sepengetahuan beliau. Saya khawatir kalau kabar ini sampai ke telinga yang salah, Raya justru jadi korban. Almira menatap bocah di depannya. Di mata itu, ia melihat ketakutan yang sama dengan yang sering ia lihat di mata Rayanza ketika pulang dari sekolah. Bukan salah anak ini jika ia lahir dari cerita yang kelabu. Raya tinggal di mana sekarang? Tanya Almira pelan. Di rumah Bapak Sakti, Bu, jawabnya. Tapi Bapak bilang, kalau ibu kandung saya tidak mau, Bapak akan tetap menjaga saya. Hanya saja, saya ingin sekali tahu, apakah saya benar-benar pernah punya ibu lain selain Ibu Syafira? Almira menahan air mata yang menggenang. Di satu sisi, kemarahan pada Fadli Syam mulai menyala. Di sisi lain, rasa iba pada anak ini merembes masuk tanpa permisi. Bu, suara Bu Laras memecah lamunannya. Kalau ibu setuju, saya bisa antar Raya ke rumah nanti. Tapi sebaiknya bukan hari ini. Ibu belum kuat. Dan saya mohon, apapun yang terjadi, jangan marah di depan anak ini. Ia sudah kehilangan ibu asuhnya. Ia tidak perlu kehilangan harapan lagi. Almira mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Saat berdiri, lututnya masih lemas. Ia mengulurkan tangan pada Raya. Anak itu menatap sebentar, lalu menyambut dengan ragu-ragu. Terima kasih sudah berani datang sejauh ini, kata Almira. Sekarang pulanglah dulu dengan Bu Laras. Ibu, butuh waktu untuk mengerti semua ini. Raya mengangguk, seolah takut kata-kata sedikit saja akan membuat mimpi kecilnya runtuh. Ia menunduk hormat, lalu melangkah keluar bersama Bu Laras. Begitu pintu menutup, Almira akhirnya membiarkan air mata jatuh deras. Ia menutupi wajah dengan telapak tangan, bahunya bergetar. Di satu sisi kepalanya, suara Rayanza seolah berbisik. Ibu,
Ryan sudah berusaha jadi anak baik. Di sisi lain, wajah Rayandra melintas, membawa pertanyaan besar. Bolehkah saya menyebut Ibu Almira sebagai ibu? Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap langkah seperti menapaki pecahan kaca. Sampai di rumah, ia mendapati Fadlisham duduk di ruang tamu, wajah kusut, mata merah. Rupanya lelaki itu baru kembali. Kamu dari mana? Tanya Fadlisham pelan. Almira meletakkan tas di meja. Dari sekolah. Bu Laras memanggil. Untuk apa? Anak kita sudah tidak ada. Nada suaranya getir. Almira menatapnya lurus. Justru karena itu. Ia duduk di kursi berhadapan, jari-jari saling bertaut di pangkuan. Bang, aku butuh abang jujur satu kali saja dalam hidup ini. Abang pernah punya anak lain selain Rayanza? Wajah Fadlisham seketika menegang. Apa maksudmu? Jawab saja. Suara Almira stabil tapi dingin. Abang pernah menitipkan bayi kepada keluarga lain, bertahun-tahun lalu. Kini giliran Fadlisham yang lemas. Ia menunduk, tangan menutupi wajah. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya terdengar suara lirih. Aku pernah salah besar, Mir. Almira menutup mata. Jawaban itu sudah cukup menjadi pengakuan. Berarti benar. Nama anak itu Rayandra. Fadlisham tersentak. Kamu sudah bertemu dengannya. Dia berdiri di depanku tadi siang. Almira menahan gemetar. Wajahnya mirip Rayan. Sangat mirip. Dia membawa foto aku sedang menggendong bayi, foto yang seharusnya ada di rumah ini. Katanya, ayah kandungnya menitipkan foto itu sebagai petunjuk. Nama ayah kandungnya, Fadlisham. Suara terbata itu jatuh satu-satu, seperti batu di permukaan air. Fadlisham mengusap wajah. Waktu itu aku bodoh. Mir, usaha percetakan baru naik. Aku sering keluar kota. Di sana aku kenal seorang perempuan. Kami menikah siri, tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak lama kemudian, dia hamil. Tapi hubungan kami banyak masalah, sampai dia kembali ke keluarganya. Saat bayi lahir, dia meninggalkannya padaku, bilang aku yang harus tanggung jawab. Ia menghela napas panjang. Aku ketakutan. Aku tahu tidak mungkin membawa bayi itu pulang ke rumahmu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Jadi aku titipkan dia pada pasangan di kampung, membayar seadanya. Aku pikir, kalau uangku sudah stabil, aku akan kembali. Tapi justru usaha jatuh, utang menumpuk. Aku malu menengok mereka. Dan selama itu, kamu tidak pernah cerita apa-apa padaku. Almira menahan air mata. Kamu biarkan anak itu tumbuh tanpa tahu siapa ibunya. Kamu biarkan aku merasa rumah kita hanya punya satu anak. Sementara di luar sana ada darahmu yang lain. Aku takut kamu pergi kalau tahu. Suara Fadlisham bergetar. Aku pikir, kalau aku bisa jadi ayah yang baik untuk Ryan, mungkin dosa itu tertutup. Almira tertawa hambar, air mata mengalir di pipi. Ayah yang baik, yang menuntut nilai sempurna sampai anak sendiri menulis surat minta maaf sebelum meninggal. Fadlisham menunduk, tak sanggup membantah. Saat aku berdiri di depan Rayandra tadi, suara Almira melembut, yang kupikirkan bukan hanya pengkhianatanmu, tapi juga bagaimana rasanya baginya. Ia kehilangan ibu asuhnya, hidup dengan cerita bahwa ibu kandungnya mungkin tidak menginginkannya. Lalu ia datang ke sekolah, menyaksikan keramaian di hari pemakaman anak kita. Ia melihat jenazah Ryan dibawa ambulans, tanpa sempat mengenal siapapun. Fadlisham menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Mir, aku tidak punya kata-kata lagi. Kalau kamu mau pergi, aku tidak bisa menahan. Kalau kamu mau membenci, aku layak menerimanya. Almira menghela napas panjang. Aku marah. Sangat marah. Bukan hanya karena perselingkuhan dan kebohonganmu, tapi karena kamu membiarkan anak-anak menanggung akibat dosa orang dewasa. Ia berdiri pelan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku tidak mau menjadikan Rayandra kambing hitam. Dia tidak meminta lahir dari hubunganmu. Kalau aku memutuskan sesuatu nanti, itu bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menyelamatkannya. Fadlisham mendongak, matanya merah. Apa yang akan kamu lakukan? Aku belum tahu, jawab Almira jujur. Yang jelas,
Malam ini aku ingin sendiri. Besok aku akan menemui bapak ibuku. Setelah itu, baru kita bicara lagi. Ia melangkah ke kamar, menutup pintu pelan. Di balik pintu, ia menangis tanpa suara, memeluk foto Rayanza dan mengingat wajah Rayandra. Dua anak lelaki dengan mata yang hampir sama, tapi takdir yang sangat berbeda. Di luar, Fadlisham sujud di lantai ruang tamu, memohon ampun dengan kata-kata yang terlambat. Di kepalanya, suara dokter saat di rumah sakit menggema lagi, bercampur dengan suara halus dalam hati. Kalau suatu hari Rayan tidak ada. Malam itu, rumah yang sudah kehilangan satu nyawa kini penuh dengan bayang-bayang masa lalu. Esok hari, keputusan besar akan dibuat. Bukan untuk memberikan akhir yang manis, tapi untuk memulai perjalanan yang jauh lebih berat. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Musim hujan berganti menjadi udara yang lebih hangat. Di halaman rumah orang tua Almira, pohon jambu air berbuah lebat. Anak-anak tetangga sesekali meminta izin memetik, dan suara tawa mereka sesekali berhasil menyusup ke dalam hati yang masih berusaha sembuh. Almira memutuskan pindah sementara ke rumah orang tuanya di pinggir kota. Fadlisham tidak menahan, hanya meminta satu hal. Kesempatan untuk tetap datang melihat anak yang kini tinggal bersama Almira. Rayandra. Di awal kedatangannya, bocah itu terlihat kaku. Ia membawa satu tas kecil berisi pakaian seadanya dan buku tulis. Bapak Sakti, ayah asuhnya, mengantar sampai depan rumah, lalu menunduk dalam pada Almira. Maafkan saya, Bu, ucap lelaki itu. Saya hanya orang desa yang tidak banyak mengerti. Waktu bayi itu dititipkan, saya pikir benar apa yang dilakukan bapaknya. Baru ketika istri saya sakit dan menceritakan semua, saya tahu ada yang tidak beres. Almira menggenggam tangan Bapak Sakti. Bapak sudah merawatnya ketika kami tidak ada. Kalau bukan karena Bapak, entah di mana dia sekarang. Justru saya yang berterima kasih. Setelah Bapak Sakti pulang, suasana rumah sempat canggung. Rayandra duduk di sudut ruang tamu, memandang foto-foto keluarga Almira yang terpajang di dinding. Ada foto pernikahan Almira dan Fadlisham, foto Rayanza waktu balita, dan beberapa foto saat rekreasi di taman kota. Itu kakak saya, kata Raya pelan, menunjuk foto Rayan yang sedang memegang balon. Almira mengangguk. Namanya Rayanza. Kakak kandungmu. Raya menelan ludah. Saya datang terlalu terlambat untuk mengenalnya. Tidak ada yang terlambat untuk mendoakannya, jawab Almira. Selama kita masih ingat, namanya tidak hilang. Hari-hari awal, Raya sering terlihat ragu mendekati Almira. Ia memanggil dengan sebutan, Bu Almira, bukan Ibu. Setiap kali Almira mencoba menyuapi atau merapikan kerah bajunya, ia akan sedikit menegakkan tubuh, seolah tidak ingin merepotkan. Saya bisa sendiri, Bu, katanya suatu hari ketika Almira hendak membantu mengancingkan baju. Almira tersenyum lembut. Ibu tahu kamu bisa. Tapi kadang, boleh sekali-sekali membiarkan orang lain membantu. Raya menunduk. Saya takut ibu, tidak nyaman. Saya bukan Rayan. Kalimat itu membuat dada Almira sesak. Ia berlutut agar bisa menatap mata anak itu sejajar. Dengarkan baik-baik, katanya pelan. Tidak ada yang bisa menggantikan Rayan. Dia tetap akan selalu tinggal di hati ibu. Tapi itu tidak berarti ibu tidak punya ruang untukmu. Kamu bukan pengganti, kamu adalah dirimu sendiri. Dan kalau kamu mengizinkan, ibu ingin belajar mengenalmu. Raya menatap ragu. Bolehkah saya? Pelan-pelan saja, Bu. Tentu, jawab Almira. Tidak ada yang perlu buru-buru. Perlahan, tembok di hati anak itu mulai retak. Ia mulai bercerita tentang kampung, tentang Ibu Syafira yang suka memasak sayur asem, tentang Bapak Sakti yang mengajarinya memancing. Almira mendengarkan dengan sabar, sesekali tertawa kecil ketika Raya menirukan gaya bicara orang-orang di kampungnya. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras, Fadlisham datang. Pakaian kerjanya rapi. Sejak pengakuan itu, ia mencari pekerjaan apa saja, mulai dari membantu di toko kelontong hingga menjadi sopir lepas. Wajahnya tampak lebih tirus, namun sorot matanya tidak lagi semengerikan dulu. Assalamualaikum, sapa Fadlisham pelan. Waalaikumsalam, jawab Almira, lalu menoleh pada Raya. Ini ayahmu. Raya menegang sejenak.
Ia pernah bertemu Fadlisham sebelumnya, tapi pertemuan itu selalu singkat dan tegang. Kini, melihat lelaki itu berdiri dengan pandangan sendu, ia ragu. Fadlisham mendekat, lalu berjongkok di depan Raya. "Raya," suaranya bergetar. "Ayah datang bukan untuk memaksa apa-apa. Ayah tahu ayah salah besar. Ayah hanya ingin minta maaf, walaupun mungkin 100 kali pun tidak cukup." Raya menatap lantai. "Ibu Syafira dulu bilang, saya boleh marah pada ayah. Tapi setiap kali saya ingin marah, saya takut berdosa pada Allah," katanya pelan. "Karena itu saya lebih sering pura-pura tidak ingin tahu." Air mata menggenang di mata Fadlisham. "Kamu punya hati yang jauh lebih baik daripada ayah. Kalau kamu belum bisa memanggil ayah, panggil pun tidak apa-apa. Yang penting biarkan ayah ada di sekitar, membantu apa yang bisa." Almira mengamati percakapan itu. Di dalam hatinya, ia belum bisa memaafkan semua, namun ia juga tidak sanggup memutus hubungan antara mereka. Ia menarik napas panjang. "Bang," panggilnya. "Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita sebagai suami istri. Untuk sekarang, aku memilih tetap berjarak. Tapi soal Raya, aku tidak akan menghalangi abang menjadi ayahnya. Yang kubutuhkan hanya satu. Jangan lagi menyakiti anak dengan dosa yang bang memulai sendiri." Fadlisham mengangguk, menunduk dalam. "Aku akan berusaha." Waktu berlalu. Fadlisham rutin datang setiap pekan, membawa buah atau buku cerita. Kadang ia mengajak Raya ke masjid untuk salat berjamaah, lalu mengajarinya membaca ayat-ayat pendek. Hubungan mereka tidak langsung akrab, tapi ada jembatan kecil yang mulai terbentuk. Suatu malam, Almira menjumpai Raya duduk di halaman, menatap langit yang bertabur bintang. Di tangannya ada 2 batu kecil yang ia susun menjadi garis. "Kamu sedang apa?" tanya Almira sambil duduk di sampingnya. Raya mengatur batu-batu itu. "Saya sedang membayangkan makam Ibu Syafira dan kakak Rayan, Bu. Mereka sama-sama di tanah, tapi saya tidak bisa sering ke sana." Almira terdiam. "Kamu rindu?" Raya mengangguk. "Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Syafira karena sudah merawat saya. Dan saya ingin meminta maaf pada kakak Rayan karena hadir setelah dia pergi." "Tidak perlu minta maaf." Almira menatap bintang. "Kamu datang bukan menghapus Rayan, tapi menambah alasan ibu untuk terus hidup. Besok kita ke pemakaman, ya, ke makam Rayan, dan setelah itu kita berkunjung ke makam Ibu Syafira." Esoknya, mereka bertiga pergi ke makam. Almira membawa bunga putih, Raya membawa setangkai bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. Angin berhembus pelan, menebarkan aroma tanah. Makam Rayanza berada di deretan dekat pohon besar. Nisan kecil bertuliskan namanya berdiri sunyi. Almira duduk bersimpuh, menaburkan bunga, bibirnya bergetar melafazkan doa. Raya berdiri di samping, menatap nama itu lama-lama. "Assalamualaikum, Kakak," bisik Raya. "Saya tidak sempat kenal Kakak, tapi saya janji akan menjaga Ibu Almira. Kalau saya nakal, tolong ingatkan dalam mimpi, ya." Kata-kata polos itu membuat air mata Almira tidak tertahan. Ia meraih tangan Raya, menggenggam erat. Setelah beberapa saat, mereka berjalan ke deretan lain, ke makam Ibu Syafira yang terletak di kampung sebelah. Fadlisham, yang hari itu ikut, menunduk dalam di depan Nisan. Napasnya berat, seolah setiap hembusan membawa penyesalan. "Bu Syafira," kata Almira pelan di dalam hati, "terima kasih karena sudah melanjutkan tugas yang seharusnya menjadi bagianku. Mulai sekarang, biarkan aku yang menjaganya." Sore itu, di antara 2 nisan yang berbeda, berdirilah 3 sosok. Seorang perempuan yang kehilangan anak kandung, seorang bocah yang kehilangan 2 ibu, dan seorang lelaki yang hampir kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Saat matahari condong ke barat, mereka berjalan pulang. Raya berjalan di tengah, menggenggam tangan Almira dan Fadlisham. Langkahnya masih ragu, tapi tidak lagi seasing dulu. Di rumah, setelah semua aktivitas selesai, Almira duduk di kamar, membuka buku catatan yang dulu sering ia isi dengan keluhan. Di halaman baru, ia menulis, "Aku pernah berpikir, kehilangan Rayan adalah akhir dari seluruh warna dalam hidupku. Ternyata, Allah menyiapkan warna lain yang datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Bukan untuk mengganti lukisan yang hilang,
tapi untuk memberiku kesempatan belajar melukis lagi dengan hati yang lebih sabar. Ia menutup buku, lalu menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari sana terdengar suara Raya membaca doa sebelum tidur, diikuti suara Fadli Syam yang mengoreksi bacaan dengan lembut. Suasana yang dulu hanya ia bayangkan kini hadir dengan bentuk yang berbeda. Almira tahu, luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Ada hari-hari ketika ia masih menangis diam-diam, ada malam ketika ia memanggil nama Rayyan dalam mimpi. Namun kini, ketika ia membuka mata, selalu ada sepasang mata lain yang memandangnya dengan harap. Malam semakin larut. Almira berdoa, memohon agar langkah mereka bertiga diberi kekuatan. Ya Allah, bisiknya, aku tidak meminta engkau menghapus masa lalu, karena di sanalah letak pelajaranku. Yang ku minta, jangan biarkan aku menutup hati terhadap anak yang engkau datangkan, hanya karena ia datang lewat jalan yang salah. Jadikan aku ibu yang cukup luas untuk menerima dua nama sekaligus di dalam doa, Rayanza dan Rayandra. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bisik daun yang lembut. Di dalam rumah yang dulu terasa terlalu sunyi, kini ada suara napas dua anak laki-laki di dua alam berbeda, dan seorang ibu yang belajar memeluk keduanya dengan cara yang baru.